Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita lanjutkan materi kita, yaitu hari ini kita akan membahas tentang komunikasi USB pada STM32F Discovery ya. Jadi kalau kita lihat board yang kita miliki, ini ada satu USB mini. Ini untuk kita memprogram. Kemudian kita juga bisa menggunakan USB pada board ini dengan menggunakan port yang sebelah kanan ini, yaitu USB micro. Kita akan memulai program kita. Buka STM Cube ya, kemudian akses to board selector. Kalau ada muncul ini kita klik no saja. Karena kita sudah install sebelumnya ya. Nah, kita pilih STM32F407 Discovery Lino. Langkah berikutnya kita pilih connectivity karena kita akan menggunakan modul komunikasinya ya. Kemudian kita pilih USB OTG FS. FS ini singkatan dari full speed. Bawahnya HS high speed. Kita pilih yang full speed. Kemudian kita pilih modenya kita akan membuat USB ini menjadi device ya. USB kan sepasang, ada host, ada device. Nah, kita jadikan dia sebagai device. Kemudian ini sudah, kita pilih middleware. Nah, kita pilih USB device yang tadi kita sudah set. Nah, jadikan dia sebagai kelas virtual comport ya. Ini kita biarkan saja untuk kali ini. Kemudian kita masuk ke sistem core. Kita akan mengeset clocknya yang dia gunakan. Kita pilih RCC. Kemudian kita pilih high speed eksternal. Kita ganti dengan kristal keramik resonator. Ini kita pilih karena memang di board kita sudah punya kristal ini ya, 8 MHz. Beda halnya kalau kita tidak punya kristal ini ya. Kemudian ini sudah, kita lanjut ke ini. Ini kalau kita lihat di sini ya, kita lihat pin out-nya. Kita lihat di sini, kita lihat system view. Di sini sudah ada USB full speed-nya tadi yang sudah kita set. Ini device full speed-nya 12 megabit per second. Kita lihat di sini juga USB device, ini sudah ada kita set tadi ya. Sudah semua. Maka kita akan mengenerate ini ya. Project Manager seperti biasa. USB ya. TX ya, transmit receive. Kita pilih ininya. Kita ini terserah nanti ya bagaimana. Kemudian kita pilih ini America ARM. Ini kita ganti jadi ini supaya filenya tidak terlalu banyak. Oke, sudah semua. Ini pilih basic juga boleh. Kita generate code. Tunggu, ada yang kurang nih. Maaf ya. Kalau configuration-nya belum. Kalau configuration-nya ini masih masalah ya. Jadi kita sudah pilih clock 8 HSE ya. Nah, kita set ini sebagai menjadi 84. Nah, dia akan mengkalkulate. Ada pilihan di sini. Kita mengkalkulate otomatis sehingga dia menjadi 84. Oke, sudah selesai ya. Kita masuk ke sini, sudah oke, kita generate. Oke, open project. Ini akan muncul seperti ini ya. Kemudian kita di sini ada beberapa file, ada main, USB device dan seterusnya. Kita masuk ke USB CDC. Kita lihat di sini ya.
Di sini ada usb-cc.c. Ini ada file ini ya. Kita bisa buka file ini, open, atau kita juga bisa cari di sini ya. .h-nya itu bisa kita cari, file header-nya itu kita bisa cari di folder-folder di sini. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah kita copy ini ya. Kita copy ini, kita masukkan ke dalam main agar dia bisa dipanggil nanti. Oke, berikutnya kita akan coba pengiriman USB ya ke komputer kita. Kita buat satu variabel. Misalnya kita buat variabel array ya. Ini tes aja, tes ya. Dan kita enter ya. Enter itu \r kemudian \n. Jadi return barisnya kita kembali carriage return dan new line. Jadi ada beberapa karakter ya. T ini 1, kemudian E 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian spasi 1 jadi 8, 9, 10. Jadi ada 10 karakter ya. Nah, jadi 20 ini cukup ya array kita. Oke, kita masuk ke while one ya. Kita akan mengirim sesuatu ke PC. cdv transmit fs. Kemudian yang kita kirim adalah my buffer tadi. Tadi kita lihat ada 10 ya karakternya ya, tes aja tadi 10. Nah, ini kita lihat di sini. Oh, ini salah nih Mbak Ibu. Nah, ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. R hitung 1, 9. Backslash N hitung 1, 10. Jadi ada 10. Nah, kita coba compile. Nah, kita pakai ini ya, hal delay ya. Delay 1000. Kita ulang lagi. Oke. Jangan lupa ininya supaya tidak perlu reset lagi ya. Kita download. Selesai. Nah, kita buka aplikasi Realtorn. Kalau kita lihat di device manager ya. Device manager. Ini alat kita ini terhubung ke ini belum saya colok ya. Kita colok dulu USB-nya ya. Ini kan baru USB untuk programming ya. Ini saya cabut, saya pasang ini. Oke, dia terdetek sebagai COM4 ya. COM4. Nah, kita pilih di sini COM4 ya. Oke. Nah, ini keluar muncul tes aja. Jadi dia ini CR ini backslash R, elf ini backslash N ya, carriage return dan new line. Oke, jadi sudah bisa ya untuk mengirim data dari mikro ke PC. Oke, ini kita stop dulu. Berikutnya kita akan coba hal yang lain ya. Karena kita kan biasanya kalau mengirim ke PC itu berupa angka ya. Nah, kemudian kalau kita mengetik seperti ini,
Ini panjangnya ini atau length dari karakternya ini adalah fix 10. Kenapa 10? Karena kita menghitung ini. Nah, bagaimana caranya supaya ini fleksibel gitu, tidak fix. Kan kita mengirim karakter kan tidak tentu kan berapa karakternya. Maka kita pilih saja, kita gunakan fungsi string length ya, panjang dari string. Nah, ini kita masukkan juga di sini sebelumnya include. Kalau di dalam bahasa C ya, string.h ya. Oke, kemudian jadi sini string length ya, panjang dari string. Kemudian tipenya karakter. Gini. Jadi berapapun karakter kita, dia tetap akan bisa ini kurang ini satu ya. Tambah lagi satu. Oke. Nah, sudah hilang merahnya. Kita upload lagi. Ini sama saja hasilnya sebetulnya ya. Sehingga jadi ini kalau kita ganti-ganti, misalkan saja 3, dia tidak perlu ganti jadi 11 karena dia sudah otomatis length-nya adalah 11. Kita upload lagi. Nah, ini udah sama dengan yang tadi ya. Oke, kemudian bagaimana kalau kita ingin mengirim float? Float itu kan ada koma-komanya ya. Bagaimana caranya? Ini kita bisa menggunakan sprintf ya, fungsi sprintf. Contoh misalnya kita punya tipe bilangan float dan s aja ya misalnya, sama dengan 1,5 misalnya 1,5. Kemudian kita ingin mengirim float 1,5 ini naik 1/1 misalnya, maka kita bisa mengirimkan seperti ini. Ini kita hapus dulu yang ini ya. Oke. Kemudian sprintf kita masukkan datanya ya, apa namanya, stringnya mybuf misalnya. Kemudian formatnya, masih ingat ya pelajaran bahasa C ya, kita ingin 4 angka belakang koma. Oke. Kemudian ini ya floatnya. Oh, ini tanda seru. Oh, masalah tipe bilangan. Kita buat yang baru saja dulu. Karakter data frame. Misalkan 16 saja. Atau 20 saja sama dengan tadi. Ini kemudian ini kita ganti pakai karakter ya, tadi bilangannya karakter ya. Nah, seperti ini. Sudah hilang merahnya ya. Oke, kita kemudian S sama dengan tambah sama dengan 0,5 ya. Jadi S-nya naik setiap detik naik 0,5 0,5. Hal delay kita taruh bawah. Nah, ini kemudian CDC transmit kita copy di sini. Tapi yang kita kirim itu data array ya, bukan mybuf lagi. Data array string length-nya berarti data array juga. Nah, karena dia sudah karakter ya, sudah. Kemudian ini kita ganti, kan ini harus unsigned integer ya. Nah, oke kita upload.
Ini kita compile. Satu warning. Warning apa nih? Oh, ini 2% nggak apa. Upload. Lalu kita buka real time, tapi saya ganti dulu kabelnya. Kita colokkan kabel USB-nya, USB mikronya. Kita clear dulu. Kita open. Nah, ini dia naik-naik terus ya. 11,5, 12, 12,5. Ini ada 4 angka di belakang koma ya, karena kita set seperti itu. Kalau kita ingin 2 angka belakang koma, ya cukup ini saja sebenarnya. Nah, ini kita gantikan 2 angka belakang koma ya. Ini pelajaran sih yang semester lalu ya. Oke, upload selesai. Kita clear dulu, kita open. Nah, ini masalah. Ini sebenarnya kita ganti dulu nih. 4 yang ini ya. Yang berganti dia. Nah, udah angkat belakang koma kan ya. Oke, itu untuk pengiriman data. Kemudian sekarang untuk menerima ya. Tadi kan mengirim, sekarang untuk menerima. Menerima agak tricky sedikit ya, karena fungsi dia itu statik ya. Oke, kita mulai dari sini. Kita buka USB CDC if.c ini ya. Nah, kita membuat satu, ini kalau kita lihat di sini kan dia statik ya fungsinya, fungsi untuk receive. Dia statik, ini CDC receive statik, maka kita buat sebuah fungsi yang ini, yang apa, statik dan private ya. Kita buat yang public. Kita buat seperti ini. CDC receive callback. Kita buat fungsi callback ya, yang akan dipanggil ketika nanti dia menerima data. Kemudian ini buffernya, data ini yang diterima. Kemudian ini panjang datanya. Oke. Kita isi kosong. Tapi tentu ini mesti di define dulu ya, di apa namanya, di file headernya ya. Kita USB di cdc if.h, kita tambahkan di sini. Yang dekat-dekat inilah, dekat-dekat receive mana sih? Dekat-dekat sini juga boleh. Sini. Oke. Mana juga boleh. Sini. Di sini sudah, di sini sudah. Kemudian kita buka fungsi ini ya, cdc receive fs ya. Kita masukkan fungsi kita yang ini, cdc receive callback. Kita copy dulu semua. Copy paste. Nah, di sini buff-nya ini ya pakai parameter dia ya, buff yang B besar ini. Masukkan. Kemudian length-nya pakai length dia juga. Ya. Ini namanya simple seperti ini. Oke, sudah. Ini sudah kita set seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita masuk ke main. Masuk ke main. Kemudian fungsi yang tadi kita definisikan juga di main. Kita define juga yang ini ya. Tapi tidak pakai with. Oke, di mana di sini juga boleh. Pokoknya di luar main ya. Nah, jadi ketika USB menerima data, apa yang mau kita lakukan? Nah, kita lakukan di sini. Jadi
lakukan apa ketika USB menerima data. Artinya data itu dari PC ke ini ya, ke apa namanya, ke mikro. Ya kita kalau iseng boleh juga, misalnya kita mau jadikan dia menyalakan lampu, boleh juga menyalakan lampu ya. Toggle lampu juga boleh. Ya misalnya ini lampu biru ya, misalnya lampu biru kita toggle di sini. Nah gitu ya. Di step USB menerima data, dia akan toggle. Atau ini kita kan tidak ada kamera ya. Tiap kamera, setiap dia menerima data, dia kembalikan lagi data, boleh juga. Nah terserah kita lah apapun. Ini kita dua juga boleh, toggle juga. Kemudian ketika dia menerima data, dia balikan kembali data yang dia terima. Berarti CDC transmit kan, transmit FS. Tadi seperti pelajaran sebelumnya ya, yang pakai ini ya, transmit FS. Kan ditransmit ya data yang tadi dia terima aja, buffer ini sama panjangnya. Udah, jadi dikembalikan lagi lah, dia kirim A, kirim lagi A gitu ya. Dia nerima A, kirim A, dia nerima B, kirim B. Oke, kita compile. Kita masuk sini, ini kita clear dulu. Oke ya. Nah. Oh ini portnya belum diganti, belum dipasang USB kabelnya. Kita masukkan USB kabel. Tidak mengirim. Nah ketika kita mengirim ini kita send ya, mengirim huruf F, dia akan mengirim huruf F lagi. Tuh, dia akan kembalikan huruf F ya, muncul ya. Atau mungkin ini dihilangkan dulu lah, yang ininya, yang tadi kirim transmit berulang-ulang ini dihilangkan dulu. Oke, clear dulu. Nah dia ketika mengirim huruf F, huruf Y, dia akan mengembalikan huruf Y juga. Ini kalau kita buka echo ya, echo, mana ya, echo port, oh echo on, sorry, echo on ya. Nah kemudian kita ini nih, kirim Y, oke, oh ini ya. Oh, maaf, maaf, bukan ini ya, sorry. Ini nggak usah, kita cukup pakai display ini aja, duplex. Oke, kita kirim Y. Nah ini yang hijau ini yang kita kirimkan, yang kuning ini hasil baliknya, hasil echo-nya. Indra. Nah jadi seperti itu. Nah kalau kita lihat lampu, ini kalau kita kirim data, lampu biru akan menyala, kirim data lagi, lampu biru akan mati, kirim data lagi, nyala lagi, kirim data lagi, mati lagi. Jadi toggle ini juga berjalan. Kalau kita cek ya, langsung ke boardnya. Oke, jadi kita sudah berhasil menerima data dari USB. Ya, buktinya apa? Buktinya ya data itu bisa kita kirimkan lagi, dan data ini bisa mengubah LED warna biru. Ya. Oke, demikian saja yang bisa disampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.